semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau ajak kalian ke Jepang lewat Bogor. Ini tempat wisata yang bener-bener baru banget, ngasih pengalaman baru lah ya. Terus cocok buat didatengin sama rombongan temen atau keluarga besar gitu deh, buat makan-makan, ngobrol, atau foto-foto. Nanti kita bakal tunjukin kalian jalan menuju ke tempat ini, apa aja yang harus kalian expect sebelum datang ke tempat ini, sama di sini kalian bisa ngapain aja sih. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan komen supaya bisa kalian inget nih buat tonton lagi sebelum pergi sama teman, keluarga, atau pasangan kalian. Nama tempat yang kita bakal datengin itu adalah Akikoen. Nah, tempat ini baru buka 16 Juli lalu. Konsepnya itu restoran dengan suasana Jepang. Terus di sini tuh ada view background pegunungan yang ada di Bogor. Nah, selain restoran, di sini juga ada tempat penginapannya juga loh. Dari kota Bogor menuju ke Akikoen ini kurang lebih sekitar 23 km atau makan waktu sekitar 36 menit. Nah, untuk menuju si Akikoen ini itu kalian sebenarnya bisa ngelewatin dua jalur. Ada jalur yang lewatin tol sama yang benar-benar jalur yang sama sekali nggak lewat tol. Nah, kita tuh kali ini lagi ngelewatin jalur yang nggak naik tol sama sekali karena kalian tahu lah ya kalau misalnya pergi ke Bogor itu pas lagi weekend itu kan pasti kayak macet banget dan ramai banget. Jadi kita lagi nyobain jalur alternatif yang nggak lewat tol. Paling yang kalian harus tahu itu kalau misalnya ngelewatin jalur yang nggak pakai tol, nah jalurnya itu kayak gini lah ya, kurang lebih agak nggak sempit sih, cuman nggak terlalu lebar juga, lewat 2 mobil masih cukup. Terus paling jalan-jalannya tuh ada yang kayak tanjakan curam banget atau yang ada turunan curam banget. Ada juga yang kayak pas lagi tanjakan terus nemu cilukba ada mobil gitu. Ya kalau misalnya lewat jalan yang nggak lewat tol ya kurang lebih itulah yang harus kalian expect gitu. Karena kalau misalnya kalian lewat jalur tol nanti tuh kalian tuh lebih banyak ngelewatin jalur yang lebih besar lagi tadi dari jalan yang kita tunjukin. Jadi 2 mobil tapi truk tuh bisa lewat gitu. Terus sama perjalanannya tuh mulus-mulus, lurus-lurus aja gitu, nggak ada yang kayak tanjakan ekstrim atau turunan ekstrim kayak gitu deh. Tapi pokoknya kalau misalnya kalian mau lewat tol atau misalnya jalur yang bukan tol, kalian tuh nanti bakal sama-sama tembusnya di Jalan Raya Cijeruk. Nah, Jalan Raya Cijeruk ini nanti udah sampai ada patokan Batagor itu, kalian belok kanan. Nah, pas belok kanan udah ke arah Akikoen ini tuh jalannya udah agak kecil. Ini paling kalau misalnya ada mobil yang lewat di depan, kalian harus ganti-gantian gitu deh. Ini paling kelihatan banget ya kalau misalnya si Akikoen itu bener-bener tempat baru. Karena biasanya kan kalau misalnya udah di jalur ke area tempat wisata hits weekend tuh, biasanya pasti di sepanjang jalur ini pasti udah macet. Terus sebagian ujung-ujung pertemuan jalan tuh pasti udah ada pak ogahnya. Tapi itu ini bener-bener nggak ada karena ini tempat bener-bener baru banget, fresh banget. Nah, nanti kalian udah ikutin jalan aja sesuai yang ada di Google Maps. Nanti ini ada panah belok kiri. Nah, ini udah nyampe nih di Akikoen. Ini kalian udah tinggal naik aja, ikutin jalan dan langsung ketemu nanti sama parkirannya. Untuk jalur keluar masuknya ini emang belum kayak ada yang jaganya gitu, ada yang bantuin kalian. Tapi ya beruntung aja ini tuh masih sepi, jadi tadi nggak ketemu gitu kan. Pas lagi naik ada mobil mau keluar gitu kan. Nah, pas sudah nyampe ini tuh parkirannya, wah parkiran with a view. Karena ini parkirannya langsung di samping, kiri kanan tuh semua sawah banget. Begitu masuk aja udah langsung disambut nih kan sama pemandangan sawah-sawah. Untuk masuk ke Akikoen ini nggak ada tiket masuknya, terus parkirannya juga nggak ada tarif karena mereka kayaknya baru opening, terus kayak parkirannya juga masih belum keatur, jadi kalian ikutin aja apa yang dibilang sama petugasnya di sana, mereka yang bakal bantu buat ngaturin kendaraan kalian. Ini ngelihat bangunannya si Akikoen tuh bener-bener kayak bagus banget. Ini kayak berasanya bukan ada di Indonesia gitu deh pas begitu masuk. Bener-bener suasananya tuh udah disambut kayak Jepang-Jepang. Pas masuk di sebelah kanan itu kalian udah langsung bisa lihat open kitchennya gitu. Jadi hawa Jepangnya tuh lebih dapat lagi kan. Plus ini di depan nih ada samurai kali ya. Terus bener-bener tempat masih baru, banyak ucapan-ucapan, masih fresh banget deh. Ini kita datang tuh kurang lebih sekitar jam 1-an gitulah, pas lagi jam makan siang, dan kondisinya tuh belum terlalu rame tapi udah mau mulai rame. Nah, jadi ini tuh sistemnya kayak sebenarnya kalian tuh sistemnya kayak pesen di sini, bayar di sini baru duduk gitu. Cuman kemarin pas udah mulai agak rame gitu, petugasnya tuh langsung sigap, ya udah deh langsung ambilin orderan gitu. Kita udah langsung duduk aja di kursi masing-masing. Nanti bayarnya tuh belakangan aja setelah kalian udah selesai makan atau udah selesai puas jalan-jalan di sini.
Untuk pilihan area tempat makannya ada banyak, tapi rata-rata di sini tuh semua full outdoor. Paling kalian tinggal pilih aja mau ada yang di bangunan utama ini atau nanti ada di bangunan-bangunan lain yang nanti kalian lihat pas kita lagi jalan-jalan explore. Untuk landscape Jepangnya di sini tuh keren banget karena di sini bener-bener kayak ada air terjunnya gitu. Nah ini bayangin ya pas lagi jam satuan ini belum terlalu rame. Terus jadi suara air terjun tuh bener-bener masih bukan samar-samar. Ini mah bener-bener kedengeran banget deh di tempat kalian duduk dimanapun. Udah cukup nih kan ngintip-ngintip bentar ngelihat area-area ini udah pas dong jam 1 pasti lapar banget. Jadi kita mau pesan makanan dan ini adalah pilihan makanan yang bisa kalian pesan di Akikoen. Untuk rata-rata harga makanannya itu dari belasan sampai 50 ribuan. Nah, tapi kalau misalnya kalian paket lengkap sampai sama nasi, itu tuh rata-rata harganya udah 58-an gitu. Kalau makanan yang kayak snack-snack aja gitu, itu harganya dari 30 ribuan gitu deh. Nah, ini untuk pilihan minumannya. Untuk pilihan minumannya memang nggak terlalu banyak. Ini adanya soft drink, terus paling kopi, teh, jus, sama ya paling minuman yang kayak Jepang banget paling yang ocaan gitu deh. Cuman ocanya di sini nggak refill. Nah itu tuh tadinya kita udah pergi ngantri gitu kan karena tadinya kan di infoinnya pesen makanan tuh tadi di kasir terus langsung bayar di situ. Nah pas sudah lagi antri ternyata tuh antriannya makin rame dan pas sudah sesudah jam 1 tuh orang-orang makin rame lagi yang datang. Jadi mungkin karena udah liatnya rame ya ada yang kayak petugasnya gitu langsung sigap deh langsung kayak udah ngambilin orderan, nanya nomor duduknya tadi di mana, terus udah deh kita tinggal duduk nunggu. Nah ini sambil nunggu kita lihat-lihat yang ada di sekitaran Akikoe. Gak lama ya sekitar 30 menitan gitu makanan yang kita pesan datang. Yang kita pesan itu ada ayam katsu teriyaki sama nasi kari ayam. Ini sambil pelengkap makanan Jepangnya kita pesan ocha sama UC 1000 yang lemon water. Untuk rasanya ya 7 lah ya dari 10 karena kita udah pikir tuh yang bener-bener kayak Jepang banget gitu kan. Tapi ya kurang lebih sama lah kayak restoran-restoran Jepang yang ada di mall gitu. Nah untuk harganya itu total tadi kita makan sama minum 155.100. Gimana nih menurut kalian? Worth it atau enggak? Setelah makan udah nurunin makanan, udah duduk-duduk bentar gitu kan, udah bayar juga. Nah baru deh kita cabut dari tempat duduk langsung jalan-jalan lagi karena kita udah yakin banget begitu kita berdiri itu tempat duduk pasti udah ada orang lagi yang nempatin karena udah makin rame nih, makin sore tuh kayaknya makin banyak banget yang datang. Nah di sini itu spot foto yang paling asik tuh yang si spot ada si air terjun ini sama di sampingnya ada kayak jembatan gitu sama yang bangunan tinggi ini karena tuh dia bener-bener view background ke belakangnya tuh kelihatan gitu ada pohon ada gunung-gunung gitu bagus banget deh kayak di lukisan gitu deh pokoknya. Nah ini kita naik ke atas di sini tuh bisa jadi tempat opsi pilihan tempat area duduk kalian. Nah cuman di sini tuh tempat duduknya emang belum terlalu banyak jadi kayak masih kelihatannya agak lowong kosong-kosong gitu dan biasanya ya gitu deh langsung udah take sama yang datangnya rombongan. Nah mungkin kalau kalian datangnya rombongan bisa nih langsung gercep naik ke atas, view terbaik langsung view gunung-gunung gitu deh bagus banget deh pokoknya dari atas ini. Untuk ke area sawah yang di samping-samping ini tuh kalau misalnya dilihat dari jalan bawah dari si pengelolanya gitu kayak dikasih jalur gitu loh buat kalian foto-foto ke area sawah-sawah gini. Bahkan pas kita lagi di sini pun kita ada lihat kok kayak rombongan-rombongan yang lagi pada foto-foto gitu deh, cantik di sini. Semoga sih di area-area samping-samping sini tuh nggak ada tempat wisata yang lain gitu deh yang nutupin view ini. Karena view ini tuh bener-bener kayak bagus banget nyatu gitu deh sama si bangunan yang Jepang-Jepangnya itu dan si kualitas bangunannya tuh bener-bener bagus juga gitu guys. Plus ditambah lagi sama landscape-nya tuh yang ada air terjun ini bener-bener kayak dibuatnya bener-bener niat banget gitu deh. Semua orang yang datang ke sini juga kalau misalnya diperhatiin tuh cuman kayak ya duduk makan bentar gitu atau cuman beli minuman atau apa gitu. Pokoknya cuman bentar doang deh di tempat duduk. Abis itu ya nggak lama udah ngider-ngider gitu dari foto-foto di sini. Ya bisa kali ya foto terus sambil tag lagi di Jepang gitu. Terus ya mungkin nggak tahu kalian yang abis nonton ini terus misalnya berencana pergi ke sini ini pasti tempatnya udah berubah lagi lah, pasti udah ada tambahan-tambahan lagi yang lain. Karena pas kita lagi datang ke sini aja tuh mereka lagi masih sambil ngebangun gitu deh tempatnya. Kayak tadi kalian lihat aja belum semua areanya tuh keisi sama tempat duduk. Siapa tahu tadi yang area-area ini bisa jadi tempat lain atau apa gitu kan.
Kalau buat anak-anak yang pergi ke sini ya paling sih selama kita pergi yang paling sering kita lihat itu yang anak-anak, terus foto-foto kayak di patung-patung binatangnya tuh yang lucu-lucu atau ya mainan air gitu. Ya kalau anak-anak sih emang kegiatannya nggak terlalu banyak di sini. Ini kegiatannya paling banyak buat orang dewasa deh, foto-foto, bikin video. Sama paling enak ya ngumpul aja bareng teman atau bareng keluarga besar kalian atau ya cuman berduaan aja gitu di sini sama pasangan kalian duduk-duduk ngobrol-ngobrol dengan view pegunungan-pegunungan. Apalagi kayaknya kalau misalnya sampai malam nih lampu-lampunya nyala pasti lebih bagus banget nih. Terus kalau diperhatiin di Akikoen ini tuh kayak fitur yang paling banyak ini si air-air ini nih, ada kolam tuh banyak banget, gede banget, bener-bener kayak ngelilingin bangunan. Nah katanya sih si kolam-kolam ini nantinya bakal diisikan, nah mungkin lah bisa jadi berinteraksi buat anak-anak, mainannya anak-anak gitu kali ya. Nah lanjut nih, ini sesuatu yang terjadi dan di luar ekspektasi, ada salju nih guys di Bogor. Nah si salju itu disemprotinnya kayak cuman beberapa kali doang, nggak sering-sering gitu. Jadi ya beruntung banget deh kita pas lagi dapet ini, pas lagi disembur-semburin nih si saljunya. Nah cantik banget nih kalau orang yang udah emang pas lagi ngetek foto-foto di mana dan dapet nih si salju nih. Udah selesai sama salju. Ini kita balik ke belakang, kita balik lagi ke tempat yang kayak masih masih sering dirapi-rapiin gitu deh, masih banyak kayak orang tukang mondar-mandir. Nah ini tuh ada villanya juga nih guys, di sini kalian bisa nginep. Kalau misalnya kayak villa kapasitas yang 2 orang itu harga per malamnya itu 1.800.000. Nah itu udah include breakfast buat 2 orang. Nah kalau yang villa kapasitas buat 4 orang itu tuh harganya 2,2 juta. Nah ini breakfastnya juga udah include buat 4 orang. Ini selain desainnya estetik banget, begitu masuk ke dalam kamar ini tuh bener-bener kayak nyaman banget gitu. Udah lengkap juga sama area tempat makan, plus lagi di bagian belakang nih view belakangnya tuh coba cantik banget nih. Kayak berhari-hari di sini kayaknya 1 hari nggak cukup lah kayaknya. Ya mungkin di lain kesempatan nextnya mungkin kita bisa nginep di sini kali ya. Plus lagi selama kita di sini tuh kita sama sekali nggak ngerasa gerah panas gitu, jadi jatuhnya lebih ke adem nih. Nah terus ini untuk kamar mandinya, ini kamar mandinya bener-bener luas banget, bersih, terus terang, kayaknya nyaman banget gitu deh buat tinggal, terus buat ya mandi di situ gitu. Terus di bagian depannya ini ada lemarinya juga gede banget, masih bagus banget. Dan di depan kamar kalian inilah view-nya, bener-bener kayak aduh ada bangunan-bangunan kayak Jepang gitu, terus di belakang ada gunung-gunung, bener-bener kayak lukisan gitu deh. Ini hari udah makin sore, orang-orang yang datang juga udah pada rame, yang pulang pun kayaknya udah mulai agak banyak juga. Nah cuman emang belum sampai yang full banget gitu deh. Ini kayaknya juga yang area sini luas ini yang masih agak kosong, nantinya mungkin bakal dipenuhi nih sama area-area tempat duduk lain. Nah untuk tempat duduk yang di sini aja lagi nggak terlalu rame juga kan, nggak yang kayak sampai full banget. Karena ini tempat tuh bener-bener masih baru banget, masih fresh banget. Jadi ya mungkin kalian harus sempet-sempet ini datang ke sini sebelum kalau misalnya naik ke Akikoen tuh udah mulai rame, macet, padet. Overall, pengalaman kita pergi ke Akikoen ini benar-benar di luar ekspektasi banget. Ini view tema Jepangnya tuh benar-benar dapet banget, terutama di arsitektur bangunannya, terus landscape di sekitaran area sini, ditambah lagi dengan background pegunungannya, pokoknya tuh 1000% deh, cakep banget deh pokoknya. Nah untuk makanannya semoga lebih banyak variasi makanannya lagi, sama ya semoga nantinya kita bisa coba ini cita rasa khas Jepang di Akikoen Bogor sambil nginep juga di villanya Akikoen. Sekian jalan-jalan kita ke Akikoen Bogor. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa kalian ingat lagi nih buat tonton sebelum pergi ke sini sama pasangan, teman, atau keluarga kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!